jelek pun kameranya. Itunya apa? Sinarnya, cahayanya. Oke. Karena emang di sana tuh bahasa Betawi itu kan, Betawi kan kalau ngomong kan gimana, Wing? Iya, asal ceplak-ceplak Iya. aja. Orang Betawi kan jeleknya mulutnya kan kayak gitu, ceplak-ceplak gue. Iya, maksudnya Sama kayak yang siapa tuh yang di Bandung tuh, yang kayak tuh mengoding. Nah, orang Sunda kan ngebodornya kayak gitu. Betawi juga sama. Iya. Rasanya anjing. Cuman kasar gitu. kalau Betawi tuh. Iya. Bukan loh, iya maksudnya sih iya bener. Gitu ya, maksudnya sih gagasan Edi Rahmayadinya yang nggak dikuatnya tuh. Iya. Maksudnya kenapa dia bisa sampai menolak? Kenapa Nah. alasan dia menolak? Jadi nggak pakai data tuh. Dia pakai feeling sih pakai argumen pribadi tuh, Wing. Iya. Dengan polosnya ngomong jin buan anak. Urusan tempat penduduk. Terus kan itu jadinya macam. yang besarnya itu. Nah sekarang Masalahnya. jadinya yang betul kan ada, tapi sebenarnya yang kemarin apa orang-orang suku sana tuh sebenarnya juga yang protes juga suku-suku mana gitu juga masih bertanya. Iya, harus ditelusuri. Bukan gitu. adat aslinya. Asli kayak sananya pasukan kayaknya. merah katanya pasukan merah yang mana? Atau adem-adem ayam aja gitu maksudnya. Iya, Itu juga cuma belum politik mati. aja ya dipantik. Kan disantet di depan umum tuh nggak mati. Tapi nggak mati ya disantet. Ujung-ujungnya di penjara ya sekarang katanya. 10 tahun, Hah? paling nggak 10 tahun itu. Tuh kan. Apa tuh penggiringan opini apa sih namanya tuh? Padahal kan itu cuma Dengan ini isu ya. sara gitu tuh. Oh iya maksudnya kan Opini dia gitu tuh sampai di penjara. pikiran kita tuh kenapa nggak ditanya dulu, dipanggil lah ke mata Najwa gitu. Ini ini kenapa nolak IKN tuh? Iya. Apakah IKN nggak strategis atau apa? Tapi yang Malah statement jin buang anaknya yang diperbesar. Iya, Gitu. statement jin Karena buang masuk anak. medsos tuh. Makanya Kadang tuh perkataan yang jadi apa Nah. namanya ini tuh. padahal kan nggak mungkin nih dalam 1 jam dia ke DPR RI dia bahas tentang jin buang anak, kan itu kan cuma bahasa selentingan ya berarti kan. iya. Nah, iyalah intinya makanya Anak begitu. buang jin. Anak buang jin. Pokoknya kedua segala macam kan bawa kayak gitu semua. Tapi yang Kalimantan tuh yang emang ya hutan ya maksud Emang kita hutan tuh. aslinya emang asli gitu. Apa ya? Kita juga nggak kepikiran kok bisa IKN bisa kesana sampai nggak tahu itu kan katanya juga kan itu kan proyek mega besar dari zaman dulu. Oh. Ibu kota tuh pengen pindah sebenarnya dari zaman Soekarno Iya. tuh juga emang pengen pindah sih ibu kota. Cuma milih Kalimantannya itu ya. Nah, dengan momennya nggak pas sekarang dengan APBN yang lagi sabut Iya, marut. apalagi tambah Covid begini Nah, kan. gitu. Sama kayak Covid misalkan sekarang yang Omicron. Yang kemarin ada itu baru tadi pagi tadi ada saya Kenapa? lihat Bape Aldo tuh yang bikin story tuh. Sekarang ada Omicron ya. Padahal yang bahaya apa? Om Luhut. Yang bahaya gara-gara Meme-nya tuh ada aja ya. iya. Saya udah vaksin 1 dan 2 kok. Sekarang ada yang bahaya lagi katanya Omicron. Padahal yang bahaya apa? Om Luhut katanya. Anjir katanya. Awas tuh terciduk juga yang kayak gitu-gitu. Iya, dan Babe Aldo kan memang lagi santer itu sekarang. Awas dulu. Masalah yang itu sih, masalah yang apa? Yang kayak Vaksin gitu-gitu itu, pasti. dia menolak vaksin itu yang nantang. Mitas juga tempat Nah, data itu ya. Iya, itu pasti. Sok data dari memang pro covid sama data yang enggak Iya, kan, itu kan gitu. yang nantang tuh di Facebook Ah. rame itu. Tapi kan faktanya juga emang Kemenkes nggak mau ngadu data kan. Iya. Karena berarti covid ini nggak benar. Nah, ya nggak tahu. Sebenarnya mah. Ya kan itu berarti kan orang ditantang dianya aja nggak mau. Ya, so sampai sekarang juga kan kenapa nggak vaksin? Nggak ada yang tanggung jawab sih. Nggak ada yang berani tanggung jawab kita Kalau kenapa maksud kita tuh kalau misalnya kita sehari sakit misalkan nggak vaksin ya kan, terus kisut kan berarti nggak jualan kan, kita nggak dapat hasil duit kan, misalkan sehari 100.000 lah misalkan minimal, kita nggak kerja berarti kan 100.000 kita hilang, yang gantiin siapa nih misalkan gitu, itu kan perlu duit, ada yang tanggung jawab, maksudnya itu sebatas itu aja. Kalau kita nanya ke petugas vaksinnya aman nggak, Bu? Aman, ada yang tanggung jawab kalau kita sakit, nggak ada yang tanggung jawab. Iya. Di situ maksudnya gitu. Indonesia tuh nggak ada yang orang yang mau tanggung jawab, semua tuh lempar tangan. Di desa itu pada nggak mau vaksin gara-gara apa? Abis divaksin sakit meninggal. Ada yang kayak gitu emang. Banyak yang kayak gitu tuh. Karena emang kita vaksinnya cuma cek darah dan cek Iya. kesehatannya. Kan nggak tahu penyakit dalam-dalamnya apa Nggak gitu. ketahuan kan banyak. Apalagi orang yang nggak pernah check up ke dokter kan sehat tuh Bu sehat. Kan bilangnya gitu tensinya bener-bener jadi langsung vaksin. Padahal di dalamnya Orang masih nongol di punya setengah jantung ya bilang. Susah. Ya soalnya sekarang aja yang vaksin 16 kali masih hidup sih, nggak tahu sekarang orangnya kemana gitu. Yang diisukan masih ODGJ itu apa tuh? Tapi nggak mungkin kalau ODGJ bisa kaya. Iya. Gitu kan pikiran licik. Mungkin gitu. sih. Tapi kan itu kan pikiran licik calo. ODGJ lah jadi calo nang.
mungkin cuma kan nggak se ekstrim itu sampai 16 kali, berarti kan mereka paham kaya gitu. Iya. Nah, ini muncul virus baru tuh karena mau lebaran apa ya? Nggak ngerti itu mah. Biasanya tuh hari-hari yang Iya, tertentu itu tuh terlalu- kalau isu liatin sih Terlalu apa ya, kayaknya terlalu jauh bisa itu tuh, cuman ya emang korelasinya mah ke situ. Ya itu kadang biar suka biar, nyambung ke situ. biar Om Luhutnya enak. Makanya kita kubu yang tadi tuh story gitu, ada Om Ikron. Padahal yang bahaya apa? Om Luhut gitu. Ini ngekek dulu gitu. Biar Om Luhutnya lebih enak. Aldo tuh ngekek gitu. Mereka lagi santer, tapi Aldo tuh lagi isunya tuh udah kuat pisan, udah adu data. Lama-lama nanti kecil. Kayaknya tuh sekarang di Indonesia tuh untuk mengutarakan pendapat Walaupun sekarang tuh itu nggak bisa. vaksin tuh, ciduk vaksin tuh penjara Udah mulai masuk ke yang dulu lagi. kayak bukan negara demokratis tuh jadinya sekarang menurut isu mah. ya emang demokrasi, cuma emang demokrasi itu gak enak men. Ada voting ya udah. Tapi kemarin kita di tempat jualan kita orang itunya apa? Ada yang bilang terus bisa divaksin bayar terus SKTU kok kalau dikata vaksin data dimasukin. Gitu udah banyak yang main di Iya, bawah. calo banyak yang caloin juga. Buat nggak usah yang penting ada Tapi di Besun masih kontra dia lagi. Ya iya, tapi kan nggak cuma satu orang banding berapa orang. Tapi ada kan yang bisa kayak gitu. Ada beli. So, tanya ke Pasti bibiran ada kan lah. bisa nggak gitu. Di Besun kontra dia lagi. Iya maksudnya tanyain bisa enggak tapi gitu kan. Bilangnya nggak bisa. Ya bisa. Gimana masukin datanya? Gitu. Nggak akan terbuka. Nih misalkan Karena vaksinasi masih kan, jarang. misalkan vaksinasi kan tempatnya banyak, gitu kan? Si penginput data kan cuma pegang KTP, nggak harus misalkan disuntik dong. Yang penting data udah masuk dulu. Ngerti nggak? Kan sekarang kan udah ada banyak yang main kayak gitu kan. Karena kita ditawarin soalnya 50.000 nicknya masuk. Jadi tetap dapat kartu vaksin. Kan salah satu vaksin kan ini kan masuk kan? Iya. Jadi kita dapat kartu vaksin kan diakui di apa tuh Peduli Lindungi. Nah, kalau kita ini nggak bisa masuk kan susah. Sedangkan data pusat kan nggak tahu menahu. Iya. Yang penting ada nick masuk dapat kartu vaksin kan udah gitu. Emang nggak harus ada video disuntik. Kan nggak ke situ. Dan di sana udah bisa tempat kita jualan. Aman berarti ya. Amat pas. Kalau di situ udah bisa, kemungkinan besar dari sana pasti bisa. Ya iyalah Pak. Gitu. Indonesia tuh udah ini Nggak lah. ada yang nggak bisa. Calo-calo tuh udah lumrah tuh udah ini Apalagi tuh. kan kalau misalkan Bahaya. honorer desa kan apa-apa jadi duit lumayan. Coba tanyain ke bisa cengkok kita bisa kayaknya. Wah tetap bisa akan menjaga hal itu. Nggak mungkin bisa belak-belakan kayak gitu. Ya, tapi bisa ya belakang lagi. Ini Kalau kalau belak-belakan kan nggak bisa. nanya tuh kalau lagi ngobrol gini tuh Bu, Iya, pasti berdua. dijawab. Itu pernah nanya ke Mando. Dor, mayarnya ngadain vaksin oleh duit ya. Waduh buru-buru duit kan duitnya semang dodos. Ngebok. Padahal nih Vaksin juga sebagian orang orangnya. kita di orang pasar obrolannya ekstrim kadang-kadang deh gue sampai ngomong kayak gitu. Negara tuh korupsi apa sih Wak jadi gitu gue ya. Masa itu ambil sama bahas kayak gitu Wing. Artinya gini deh, kan kalau vaksin kan dikasih duit ya. Nah, duit itu udah mending kita mau pada disuntikin bakal dipakai duit. Nah, isu itu kan udah lama. Kita vaksin misalkan dapat duit itu kan isu udah lama. Tapi kan nggak ada penanggung jawab untuk membenahi hal-hal kayak gitu tuh. Ya. Bahasan-bahasan ngambang gitu tuh. Itu yang susahnya tuh kalau nggak ada penanggung jawab tuh gitu. Nggak, kita mau nanya ke siapa, duit lari kemana. Kan dulu kan sempat ibur tuh kalau vaksin nanti dapat bantuan. Biaya hidup kan. Katanya. Yang karena vaksin aja kan katanya dapat bantuan kan? Iya. Tapi emang nggak merata juga. Ibu isu aja nggak dapet tolol. Jadi kan itu tuh dapat duit masuk kantong yang tepat. Oh iya, bukan kantong yang membutuhkan. Iyalah kantong yang tepat. Kalau Oh, yang disuntik. membutuhkan belum tepat mungkin rusak. Sama Kabit tuh ya waktu dulu pernah positif tuh. Nggak mau lagi di apa namanya? Di swab nanti positif lagi. Nah itu kemarin tuh kayaknya sih bukan bener-bener positif buat SPJ-nya Dinkes aja. Nah Astagfirullahaladzim. kemarin nih ya. Kayak isi mengkoron Pak, Kemarin jadi tuh kabin isu. ada dokter Karena PNS tuh harus ada yang kena Mei. Dokter biar Indro. Itunya SPJ-nya dokter lebih Indro gede, itu katanya. Indro siapa ya namanya itu tuh sama itu tuh Jacket tuh sampai nantangin juga Wing sama kayak Babe Aldo. Ini lebih ekstrim nantanginnya. Bahwa saya swab itu nggak bisa memastikan si orang ini positif atau nggak positif. Jadi si virus itu nggak bisa diambil dari sampel hanya dari sini nih. Ya. Itu
itu jelas banget dia sampai nantangin sok siapapun yang mau uji banding sama saya, ayo saya tantangin dan saya biayain gratis, saya punya duit. Itu tuh dia kan dulu pernah sempat awal-awal COVID itu dia jadi pembicara di TV mana apa di Metro lah. Dan setelah itu nongol dengan dia kayak itu nggak lama sampai sekarang nggak pernah nongol lagi di TV itu karena argumen dia kan memang tepat. Jadi virus itu katanya corona itu dia sebenarnya membahayakan nggak terlalu membahayakan, cuma penyebarannya yang cepat. Jadi misalkan kamu corona nih, Mei, kita jarak 2 meter ngobrol biasa nggak akan kena. Kalau kita memang nggak misalkan kamu liurnya terus kita pegang gitu terus kita tempelin itu nggak akan kena. Walaupun kita satu ruangan. Yang penting apa? Kita rajin bersih-bersih, udah mati itu si virus. Si dokter itu ngejelasin ya, orang gitu. Orang Isun sama Ibu Isun kan tidur bareng. Kenapa ya, Isun nggak kena? Isun serumah tuh ada yang negatif kan lucu. Minum padahal 1 gelas. Ya kita kan dari itu juga waktu itu kan sempat kerjain kayak gitu. Kita nggak dilakuin ya bilang petugasnya bawa surat vaksin nggak? Kan suruh kayak gitu. Aduh ampun. Karena nggak mungkin petugas itu setiap 3 kali sehari itu swab tuh dananya gede. Kata Kabit Isun tuh karena di setiap dinas tuh harus ada yang positif. Iya. Karena kalau honorer Pak PNS yang kena tuh ya itunya lebih gede biayanya. Anggarannya ya. Oh, Pak. Jadi gimana coba? Udah. Ya kan? Kita berusaha di kaki sendiri aja tuh hancur. Makanya Terus dihancurin negara gitu makanya kan. kita sekarang nggak udah itu tuh nggak bisa muluk-muluk kalau gitu. Iya, Nggak bisa so sekarang- muluk-muluk untuk menyelamatkan. Masyarakat Indonesia tuh keder ya. Dia berdikari sendiri. Kemungkinan hancurnya besar sama aja ya kan. Iya. Bergantung sama negara, ya hancur Memang juga. kalau sekarang tuh hidup Indonesia tuh kita nggak harus jadi orang kaya banget, Iya. jadi orang miskin banget. Yang penting cukup. Loh. Gitu tuh. Hidup Kalau orang- kita kaya banget pasti tetap ujung-ujungnya wah ini orang kaya dari mana terus kontra pemerintah ditindas mati usaha. Iya. Jadi yang sedang-sedang aja yang penting cukup. Gitu tuh. Kalau kata gitu sih ya. Kalau untuk tapi emang orang Islam katanya kan kudu kaya nih. Iya makanya. Wajib orang Islam kata itu tuh sama tuh kemarin kita posting tuh karena Islam tuh mahal, korban pakai duit, zakat pakai duit, haji komo ya. Islam tuh kudu kaya ya. Ini memang harus kaya. Kau segitu itu apa yang lebih bahaya? Oh lugut. Kira-kira. Ada vaksin lagi ketiga, nanti ada vaksin lagi keempat. Gitu ngerti kita. Kayaknya sih ya itu kan mungkin uang negara kita tuh udah habis buat Ya bisnis maksudnya tuh mereka apa kan. gunanya vaksin 1-2 tuh kalau masih ada vaksin lagi mending 1 kali tapi udah gitu tuh ampuh gitu tuh gak Coba buang di, duit di pasar tuh selalu kalau yang awal tuh selalu jawabnya kayak gitu. Kalau misalnya isu sakit 1 hari ada yang mau nggak? Kecuali kalau misalkan bupati ngasih surat keputusan misalkan atau presiden bahwa saya yang vaksin dilarang jualan, kemungkinan isu sangat terpaksa pasti vaksin. Gitu tuh. Tapi selama surat edaran itu nggak ada ya kok kita nggak ada yang tanggung jawab. Isun juga bapak Isun nggak mau vaksin sama sekali. Yang pekerja di perusahaan kena COVID terus dirumahkan nggak dapat apa-apa kan, Iya. buat makan segala macam. Itu yang membuat mati. Itu justru kelaparannya Setelah itu karena yang virusnya. lebih parahnya udah dirumahkan, pikir dia kan sembuh balik kerja, ternyata di PHK habis itu kan. Mati Terus itu. mati. Jadi yang membunuh sebenarnya bukan virusnya, Iya. dampak dari virusnya. Dampak Iya. dari virus. Makanya yang Prof itu tuh Prof Igor atau Prof siapa itu masih kita sebenarnya kita tuh di postingan Facebook tuh. Ini sangat nantang. Iya dulu pernah hadir di TV kan? Hadir. Di mana? Mantan Najwa tadi mana sih? Bukan kayak 2 sisi gitu. Antv tak? Di Iya, mana pokoknya gitu? pernah diundang awal-awal Covid bulan Iya, Februari 2020. Dokter tak kalau nggak salah mah. Dokter Iya. Prof sebenarnya. Dia kayak kontra gitu tuh. Enggak Prof kan ya istilahnya mungkin yang Prof yang itu mah abal-abal ya. Ini mungkin sih bukan dokter enggak lah. Iyalah. Prof satu sih yang Itu lah. ngomong. Enggak lah yang dibahas. Maksudnya kan bisa jadi kalau ini kan dia kecimpung udah lama di kedokteran dan sampai bilang gitu nggak membahayakan kalau orangnya itu nggak punya bawaan penyakit yang gawat gitu. Kayak flu biasa aja minum paracetamol istirahat Iya, cukup makan yang telur dina sehat. games sehat. Iya. Gitu. Kayak dulu misalnya orang tua kita misalkan sakitnya agak lama ya feelingnya sekarang dia kan udah punya penyakit bawaan darah Iya. tinggi kolesterol itu punya kayak gitu aja lah agak lama sembuhnya babi. Oh, kita suruh minum obatnya nggak mau. Kalau udah sehari 2 hari nggak waras, pikir minuman, repot tuh gitu.
sih ya alhamdulillah pernah kena sekali ya udah sih, maksudnya alhamdulillah gitu ya, kita sih nggak kenal, tapi ya udah enak-enak baik kemana-mana udah sudah. Berarti lo pernah kena? Pernah gitu tuh dulu 2021 bulan Karena nggak swab Februari, aja, jadi nggak ada kata-kata positif gitu kan. tapi gejalanya semuanya kan masuk nih. Coba sok, berapa banyak bisnis yang mati gitu gara-gara virus? Tapi kan banyak juga bisnis yang hidup gara-gara Ya bisnis yang itu ya mereka yang sudah kuat di atas ya, itu kan. itu maksudnya kan. Yang tadinya bisnis apa Sebenarnya isu tuh? juga dari COVID pernah untung juga kan jualan masker. Sebenarnya juga nggak semuanya ini juga, Wi. Oh, iya, Ada jualan sebagian masker. besar orang yang untung ada. Iya. Bukan untung sih memanfaatkan situasi. Tapi untungnya kita tuh Saat. tidak se ekstrim Ya, untungnya mereka. pastilah. Untungnya mereka kan bisa buat 10 tahun ke depan di sini. Iya, bisa untuk ke cucu lah. Ibaratnya yang Kalau kita cuma sebatas buat besok makan ada ya. Beli rokok ibaratnya perusahaan kopi tiba-tiba jadi perusahaan masker kan. Iya. Kan Yang gitu. lebih ekstrim yang elektronik di Karawang tuh. Dari apa pakai apa sih? Panasonic apa LG terus apa Sony. Di rumah pabrik masker. Kan yang ekstrim itu. Itu kan dampak ekonomi sampai sekarang belum bisa. Karena orang-orang dari dari tahun 2021 2020 kan udah banyak ngutang. Nah, sekarang makanya kan Sekarang lagi pembangkitan kan. ya, masih lemah pun. Iya, dan Justru makanya- sekarang nih titik nolnya tuh dari sini 2022. Ya makanya di masyarakat lapisan bawah juga karena udah saking pusingnya, saking nggak punya duitnya, jadinya larinya ke hal aneh-aneh. Ya. Jadi Judi togel, Slot gitu ya. slot. Iya, togel itu merajalela. tapi togel yang paling Togel itu itu sih. paling naik daun. Paling bau. Apalagi udah ada semua online. kalangan. Itu tuh lupa pas itu tuh pas Aklau sama Teme nikah tuh. Tadinya mau minta nomor ke Teme itu. Nomor apa ya, gitu? Hah? Sebutin aja Tem 4 nomor kayak gitu. Iya. Biasanya muncul di kemarin tuh pas Mugis nikahan tuh. Isu minta nomor ke ceweknya tuh. Dan 2 nomor itu keluar. Serius. Pasangin dia. Pasangi. Cuman isu kebalik, sebenarnya 82, isunya 28. Kira ngaji togelnya belum jero. Iya, Kalau ngaji betul. togel itu dikasih nomor tuh kita masa Bolak-balik, bolak-balik, dimainin. Malu misalkan Isu 23, lupa di 82-nya tuh. Hmm. Kan masanya fokusnya ke 4 angka tuh yang dikasih. Iya. 4 angka 3 angka kan, yang 2 angkanya enggak ini. Otak-atik emang kalau togel tuh dikasih angka tuh jangan langsung telan, pasti biasanya di dalam tuh ada angka yang keluar posisinya bolak-balik. Kayak kemarin di orang parkiran tuh Wing sama Wing, nasibnya kayak temen Ira yang nyesel seminggu nggak bisa tidur gara-gara 4 angka keluar tuh. Nanya orang gila, bukan nanya sih, dia teriak-teriak 800 deh, angkanya 800, keluarnya berapa coba? 008, 3 angka coba, ini pasang 20.000 tuh dapat motor 1 guys. Iya. Kalau misalkan Ya, bapaknya Rio juga sama. iya, dah. Dia masang 2.000 dapat 15 juta. Terus Rio kan beli motor Scoopy sekarang. Oh, jadi ternyata uang haram juga bisa berguna. Bisa berguna. Sampai sekarang gitu kan. Berguna lah. Nah itu tidak Lah emang yang di atas bukan uang haram. Pokoknya itu tidak bisa mengatakan togel itu haram dan halal. Iya sih sebenarnya. Iya, karena togel itu perlu pemikiran yang. Dan pokoknya judi mah kalau menang halal lah. Nah, kecuali kalau misalkan Kalau kalah pun itu sodako ah. Oh iya sudah kok. Kita niatinya gitu kalau main judi. Misalnya kalau misalkan tukang bola bukan taruhan, jelas taruhan tuh. Kalau ini tuh enggak, kita tuh kayak kita usaha aja kan keberuntungan. Udah, sukses enggaknya usaha. Intinya gitu kalau kita main togel itu. Investasi intinya mah itu. Investasi nggak gitu caranya. Nggak selalu sukses kan. Kita kan Ada naik invest. turunnya. Nih, gitu. isu di bandar-bandarnya nih. Kita kan invest ke kita 2.000. Kalau misalnya kita tembus berarti kan kita kan untung juga, kita untung kan dia untung. Invest itu jangka pendek tapi bukan jangka panjang. Iya. Jadi langsung kelihatan gitu tuh. Hasilnya tuh. Hasilnya geludak. Kalau kalah Tapi emang sodako. menggiurkan dong kan. Tapi sebenarnya kalau kita pengen rutin dapat, sih ada caranya. Enggak, kita nggak senang. Enggak gini, orang-orang pasar kita tuh selalu pasti punya nomor 1 yang pasti muncul setiap hari. Selalu tuh, nggak mungkin nggak muncul. Gitu, pasti selalu muncul. Kita tinggal pasang, misalkan ada angka 2 yang pasti muncul. Kita tinggal pasang 12, 22, 32, 42, 10 angka, udah pasti dapet. Tapi untungnya emang tipis, paling antara 100.000. Iya. paling Kalau 2 angka masangnya 2.000. Iya. Jadi untungnya emang tipis, tapi kan tetap balik modal. Iya sih. Dan pasti untuk makan tiap hari pasti cukup. Kalau orangnya malas pisan. Soalnya ada yang main kayak gitu tuh di pasar kita tuh. Cuma dengerin orang nyebutin angka gitu. Dia juga dia nggak
feeling dia jelek. Ke pasar nggak jualan gitu. Enggak, pasti dia punya angka satu yang bagus, tinggal dia pasangnya 10 angka dipasangin semua, banyak angka, paling enggak minimal tuh 5 angka dia biasanya masangin. Kalau misalkan 2 ya berarti 22, 52, 72, udah pasti tembus. Kan apa kombinasi angkanya kan sedikit, orang udah satu angka kelihatan, tapi nggak akan bisa dapat 4 angka orang-orang kayak gitu, nggak usah. Orang tua pak bos parkiran aja nanti mau beli ninja nunggu besok pesen tembus 4 angka Dri, pesanan ninja aja kan mangkal gitu kan. Tembus aja belum aja, cariin dulu. Emang yang paling enak tuh berhaya. Pesanan duitnya dorong, supiki tembus 4 angka. Itu juga gitu pas si nikahan Mugis tuh. Oh. Jadi Matt, katanya, besok nih tembus jadi 4 angka, kita beli apa aja terserah gitu. Karena ini udah valid kan di situ. Dan bodohnya sih searching nyari ninja 4 tak tuh. Searching tuh. Anak yang gitu 30 juta, siap Suki Indri. Anak dong minta Suki kita tembus 4 angka tir gitu ya. Shopping dulu terus gitu. Jadi dapat orang dari orang gila yang itu yang ditanyain 800 tuh dia ngasih angka lagi. Tapi kan keluar 2 angka nih, cuman posisinya ketuker emang. Iya, kasih itu tuh biasanya ketukar-tukar. Makanya kemarin lupa kan Emang sebenarnya ada untungnya main sama orang Pas nikahan di dalam pertama. kalau kita buntu-buntu bisa tuh ya bisa lah buat makan-makan nah tiap hari ada. Ya tapi kan itu nggak bisa diandelin. Nggak bisa. Emang nggak bisa. Itu mah iseng lah. Tapi iseng kadang kalau misal menang. Tapi ya emang kalau menang kita ya. pasangkan 5.000 lumayan. Misalkan kita pasang 5.000 2 kali 5.000 berarti kan misalkan 10 angka 50.000 dong. Dapatnya pasti lebih dari itu. 50.000. Jauh bisa sampai 300. Orang 2.000 aja kan 60.000. Ya, yang 1.000. Mungkin itu kan lebih ngerti sekarang. 60.000 kalau nggak salah. Yang Kalau seribu- yang gandar 5.000. Yang 1.000 biasanya. ya itu yang 1.000 tuh 60.000. Yang 1.000 atau 2.000 60.000. Kalau 20.000 tuh 4 angka tembus tuh bisa nyampe ninja 1 4 tak. Iya 1.000 aja tuh. 1.000 aja tuh bisa dapat belasan juta ya kalau 4 angka. Kalau 4 angka iya. Nah dulu tetangga kita ada yang gitu sampai diajarin. Ya itu bapaknya. Tak buang nggak pakai apa-apaan, dia nggak ngerti lah. Dia kan masang 2.000, 4 angka tembus tuh. Itu jackpot bisa kan? Ya kan surat kan? Hah? Surat kan? Enggak, aku surat ke isun-isunan kayak ngeladang. Iya, kalau Ira bilang tadi kalau udah mulai bangkit, belum bangkit sebenarnya tuh. Sekarang tuh masa penebusan dosa sebenarnya 2022. Asli penebusan dosa. Orang tuh buat itu bayar utang, Iya. lunasin semuanya, belum sama sekali bangkit, belum. Karena di pasar tuh ya Allah, gue kalau bisa dibilang tuh pedagang tuh jarang banyak yang nangis. Iya, Memang sepi pisan orang tuh. Lagi ngirit-ngirit kan tahun sekarang. Tak pikir kita juga tahun 2022 kemungkinan mulai pulih ekonomi nih kayak. Ternyata enggak. Malah justru lebih ramai 2021 sama 2022 tuh. Orang nih ya belanja nih kadang-kadang beli ke kita misalkan biasanya 5 bungkus paling 2 bungkus, 3 bungkus buat anak-anaknya doang, bapak ibunya mah nggak sarapan kan. Emang jauh men perekonomian tuh. Golnya cuma seminggu tuh paling sekali hari Minggu. Udah. Dari seminggu tuh. Tapi kalau misalkan tanggal Tapi negara lebih pulih ya. boleh, Pak. Tapi kalau misalkan tanggal-tanggal pertengahan itu flat gitu. Zong ya. So, pokoknya Ya, ramai biasa itu tanggal aja. muda, tanggal tua. Kalau tanggal muda dia baru cair, tanggal tua dia berani ngebon. Udah, orang-orang kalangan bawah kan kayak gitu. Iya Udah, sih. mentoknya di situ. Kalau tanggal tua, tanggal tengah kan udah keder, dia mau pinjam bayarnya masih lama, belum berani gitu. Tapi tanggal tua kan udah berani. Makanya IKN tuh proyek edan itu tuh ya Allah Nggak tepat ya. nggak tepat sama Nah, iya lah aneh. Bisa masyarakat butuh stimulan gitu ya. Iya. Jangan-jangan bangun itu tuh kan uang dari hutang kayaknya ya. Ya emang iya. Ya, emang Emang penghasilan APBN kita berapa? Ya kan kita serius pun tapi bilang. enggak sih di berita mah memang lagi ada penghasilan negara Saya yang kan ada sekarang 11.000 lagi. triliun. Iya kan. Nggak bakal diekspos utang-utangnya mah nanti kalau mau ganti presiden. Indonesia kalau udah ini presiden enggak. kayak El Mungkin Salvador nanti. tuh, belanja Bitcoin tuh udah jadinya di situ aja. Kita tuh nanti kalau misalkan lagi debat politik. Iya, baru nih utang tahun ini, tahun Iya, ini. muncul Kalau di sekarang pengalaman ya nggak kita. bakal diekspos. Ya emang kita dari dulu feelingnya gitu, orang-orang tinggi itu tuh lagi safety ranking.
safety Indonesia tuh kayaknya bentar lagi nih udah mau habis nih, kita safety duluan langsung untuk kita sendiri. Iya buat anak cucu mereka Iya, ya. makanya banyak-banyakan. lama-lama Padahal- negara dijual lagi. Sedangkan Indonesia kan bukan bahas tentang anak cucu mereka aja. Iya. Itu Anak juga. cucunya di Ponorogo sok mau diapain gitu. Dia masih ada nggak ya? Anak cucu di Ponorogo tuh. Iya. Anak Kayak cucunya Sudirman. misalkan itu siapa? Sudirman aja lah. Jajan Dewantara itu keturun-turun kayak gitu tuh. Kemana ya? Nah itu diperhatikan enggak ya? Ya orang itu aja apa namanya waktu itu tuh pernah yang veteran terlantar kan si ini kan boro-boro diperhatikan. Padahal dulu dia pejuang perang yang keren ya. Iya. Itu kan istrinya segala rupa masih terlantar nggak dipedulikan negara. Tapi kalau di Kabupaten Cirebon mah ada perkumpulannya. Tahun kemarin dapat hibah. Itu Iya veteran tuh. perkumpulannya sering ke Legiun TNT. veteran tuh. Sering ngobrol sama kita itu. Ini kalau di Orang Makan Pahlawan tua-tua bisa ada. gitu. Masih. Kasihan tuh ada yang pincang. Dan itu dia hasil apa tiap hari makannya dari mana nih? Ya kan mereka tetap dapat pensiun. Kalau pensiunan kan dapat kalau yang TNI gitu. Dan kebanyakannya juga udah diangkat sebagai pahlawan sih kadang jadinya ya ibaratnya itu. Dari kejadian tiap hari cuma Ya tapi ada yang nggak punya kerjaan. ada. Ada. Banyak Yang lah. serabutan. Iya. Jadi kan tentara perang zaman dulu kan nggak terdesentralisasi Gun, nggak kayak sekarang TNI, polisi. Kalau dulu kan orang kadang-kadang sipil juga kan pengen Iya. berjuang kan. Kalau zaman dulu kan kayak ada peta sendiri, pasukan Iya. pembela tanah air, terus bekas kenil. Jadi Belanda, ada ormas gitu kan. kayak istilahnya sekarang tuh ormas Ormas, ya. ormas. Sekarang ormas bukan lagi pejuang. Tapi emang pada saat Pejuang juga sih. pada saat Pejuang parkiran. Juang perut sendiri. pada saat apa pra kemerdekaan Soekarno tuh mereka-mereka yang kita tangkap mah sebenarnya ditawarin mau masuk ke tentara enggak gitu tuh. Ada yang masuk, ada yang enggak kayaknya sih. Jadi yang sebagian masuk ya mungkin yang karirnya bagus ya jadi jenderal. Ya gitu. itu tetap mulut tetap nggak bisa ini. Ada yang jadi pembelot ya banyak gitu kayak DITII gitu kan. Ya. Itu kan bekas tentara juga sebenarnya. Mereka punya basic peran. Cuman kita sok diskusi nggak Bang? Kita sampai sekarang tuh masih percaya kenapa Belanda bisa 360 tahun di sini gitu. Aslinya kita masih belum percaya gitu tuh. Karena ya itu kita tuh baliknya tuh bukti sejarahnya tuh udah bangunan Belanda tuh sedikit. 350 tahun kan bukan waktu Yang sedikit, sebentar. ya. Iya maksudnya. Kadang menurut itu mah Kita sejarah dapat- tuh suka diselewengkan. Marlboro bayangin Itu bukan tapi. Beneran Marlboro enggak. Marlboro kereta kita udah ada duit tinggal 10.000 di kantong. Karena dirapel. Maklum belum Iya gajian. maksudnya tuh kayak gitu kan. Oh. Bukti sejarahnya nggak ada. Terus juga keturunan Belanda emang banyak di sini. Kalau Nggak 350 Kenapa Cina yang lebih banyak? Tapi di Iya. Maluku banyak loh keturunan Belanda. ada koloni-koloni aja. Ya Terus kan? bahkan kita lucu ya tadi siang baru dengar berita Republik Maluku Selatan ada di Belanda gitu. Tolong dong Marlboro sponsor. Presidennya ada di sana gitu. Ya aneh gitu kata gitu. Iya cuman kadang-kadang ya itu tuh bangunan Belanda sedikit. Terus budaya Belanda tuh di sini ada nggak budaya Belanda yang kita masih jalan? Ya paling serapan bahasa. Iya kan, tapi nggak ada kan Nggak budaya ada. gitu tuh yang Nggak kita. ada. Nah Kalau serapan bahasa sih banyak. budaya kan nggak ada yang diamalin. Jangan-jangan kita tuh sebenarnya 300 itu dijajah sama Cina. Cina Bisa kayaknya. jadi. Bukan lagi Belanda. Dan itu apa memutar balikkan fakta ya. Nah, Tapi saat itu Cina nggak ngejajah loh. Enggak. Cina dijajah Jepang saat zaman-zaman Ya, kita dijajah di sini dia dijajah. dijajah Dan Jepang. yang tadi saya baca barusan sore tuh. Makanya muncullah Ip Man gitu Yang itu kan itu tuh yang- perlawanan mereka ke Kenapa Jepang Cina itu gitu. Indonesia sukses kata dia bilang itu. Perantau-perantau Cina yang ke Indonesia itu sukses serta sukses karena perantau yang ke kita itu bukan orang-orang sembarangan. Orang sembarangan dalam makna kan kayak misalkan tukang beca di Cina pengen perantau ke Indonesia tuh nggak bisa orang-orang kayak gitu tuh. Modalnya butuh gede banget tuh. Berarti dia emang orang bawaan Jepang gitu ya. Enggak, emang orang-orang kaya di sananya pengen uji nasib keluar daerah. Karena kan kalau dari Cina ke sini kan satu dia harus punya kapal sendiri nih. Kalau nggak punya kapal sendiri minimal dia nyewa kapal dan itu harganya nggak murah zaman dulu. Gitu. Terus kemudian untuk dari sana ke sini butuh berapa bulan di perjalanan dan itu akomodasi makannya udah pasti gede. Dan nyampe sini emang pasti duit udah habis semua tuh. Ya mungkin dia bersembunyi di perut ikan paus. Nah bisa Di jadi bawah kayak Nabi ada Nuh. Kayak Nabi Nuh kayak makan ikan paus. Nabi Yunus. Nabi apa sih? Pokoknya itu lah. Maksudnya kan gitu. Jadi emang jadi itu ya tadi di apa di filosofi tadi
Indonesia aja tadi baru baca di Instagram. Ceritanya kayak itu. Jadi selalu orang Cina tuh selalu diceritakan kisah kejayaan nenek moyangnya. Dia malah datang ke sini tuh dengan mengorbankan semua harta benda di Cina untuk pergi ke Indonesia gitu. Nah, di sini nggak punya apa-apa tapi punya mental gitu. Karena udah terbiasa hidup di sana. Iya, ya. Kan lebih gampang, katanya lebih gampang orang kaya bangkrut untuk jadi kaya lagi daripada orang miskin jadi orang kaya gitu. Sejak cerita dari nenek moyang ini, tapi emang bener sih. Tapi emang secara itu benar, karena orang yang bangkrut itu secara basically pasti dia udah punya jalur, Iya, punya jalur, kaya. udah tahu nih sakitnya di sini nih gitu kan. Kita udah punya lubang di sini nih, kita nggak ada lubang di sini. Beda sama orang miskin ke kaya. Iya, prosesnya lama. Jadi emang pepatah-pepatah Cina itu banyak yang bagus sebenarnya. Bener, Bukan ya. filosofis PKI-nya ya enggak, gitu. Bukan kok masalah Kayak pengungsian. Ip Man itu bagus ya. Ip Man, Jackie Chan. Loh iya nyatanya Ip Man itu kan dia kan pejuang zaman Mm-mm. penjajahan Iya yang di Cina. penjajahan Jepang. Nah, Ya itu terjadi pas Indonesia dijajah Jepang juga sama. Dari sini juga punya Ip Man kan, Jaka Sembung. Iya Kan juga Ip Man ya. kita iya. Jaka Sembung. Jakarta Taruh. Kan si gua dari burung hantu gua buta dari gua hantu. Satu, satu, dua, dua ya? Itu, Wiro ya. Sableng. Sableng. Ya, Tapi kan tokoh Wiro fiktif, Sableng. kalau Pitung kan bener lah kalau Iya. Pitung. Wiro Sableng juga nyata nggak sih, Bro? Ya nggak tahu kalau berusaha belum. Gatot Kaca, Bre. Sampai wayang-wayang nggak dibawa, Bu. Iya. Anoman, musuhnya nggak ada Anoman. Anoman nggak ketemu Belanda, Bu. Emang enggak Nggak ketemu, ada. ketemunya Rahwana, Anoman. Iya. Belanda Ya dia sudah tidak mau turun lagi ke bawah ya. Iya. Udah malas lah ketemu Belanda. Cuman dasarnya orang-orang kitanya dari dulu emang udah mentalnya udah kayak gitu ya. Belanda juga Tapi- kayaknya yang datang sini sedikit. Ya Cuma bawa duit banyak kayaknya. bener sih, maksudnya mungkin kan orang Cina juga gagal tuh nggak sekali lah. Iya itu. Dan kata dia orang Cina tuh filosofisnya gaji 1 juta, ya kan? Makan 500.000, invest 500.000. Walaupun gajinya 2 juta, makannya tetap 500.000. Investnya Iya. Investnya Investnya 500. Iya, Gitu tuh. Beda sama kita Beda gitu. sama ya. kita. Makannya 1,5 juta. Investnya tetap Invest 500. Jadi yang, itu. yang ditetapin tuh investnya, Hmm. bukan pola hidupnya. Pola hidup berkembang, tapi investnya tetap sama. Kalau sana pola hidup sama, invest berkembang. Di sini sering dengar itu tuh di podcast orang Cina tuh. Iya. Podcast Ya, kok podcast yang Cina sampai- orang-orang Iya, sekarang makanya kita obrolin di podcast ini. Ya. podcast yang kayak gitu. Tapi emang itu sih maksudnya kita pribadi ya ngerasa sebagai orang pribumi itu ya emang sangat sulit. Entah karena kita nggak ada darah Cinanya atau apa gitu. Pokoknya sangat sulit gitu Soalnya untuk kaki kita nggak pernah ngomongin sejarah nenek moyang sih, jadi mencapai itu. iya. Jarang sih kalau kan sama kayak kita ngobrolnya dagangnya es. Iya. Udah nggak bisa ngobrolin masalah Gini loh, Karena kejayaan. nenek moyangnya di laut terus, Sebenarnya- di darat. Sebenarnya Jadi, makanya kita nggak pernah ngobrolin nenek moyang karena di laut. yang kita tangkap sampai sekarang orang-orang tua kita juga lah orang ya sekarang, maksudnya sampai sekarang juga orang-orang tua kita lebih netepin ke anak-anaknya yang penting hidup tuh bisa ngopi, bisa ngerokok, Bisa makan. Nggak anak kecil nanti mah nggak sih. disyukurin. Tak ceritain kejayaan FKIP nanti anak. Udah oposisi dari gini nih. Nggak pernah Gun diajarin nih, nah nih kamu nih investasi di sini, ini uangnya, kalau gagal nanti coba lagi investasinya, kamu harus ada yang dipetik di mana, maksudnya jadi tidak pernah diajarkan untuk mencoba gitu. Iya. Malah saat kita pengen mencoba tuh lebih dijatuhkan untuk ditakut-takutin. Jangan ke situ lah. Saya pengen usaha ikan nih, oh, jangan nanti ikannya mati, ikannya nggak laku. Ya walaupun nyatanya pas kita melihara terus mati bangkrut gitu kan. Walaupun pesimis itu penting ya. Iya. Iyalah, itu kalau nggak ada pesimis nggak ada parasut. Iya tapi kan nyatanya orang-orang tua kita lebih jelasin ke situnya gitu tuh. Maksudnya ibaratnya Iya. jangan pernah coba untuk berinovasi yang berbahaya dalam hidup. Cari jalur aman ini. Cari jalur aman. Ini cari jalur aman. Makanya Indonesia nggak pernah maju kan nyarinya jalur aman terus. Iya. Kita rasa juga kayak orang-orang yang sekarang kaya raya maksudnya berasal dari pribumi gitu. Mereka juga tadinya bukan dari jalur aman, bukan merekanya, tapi orang tuanya Sekarang gitu. Gini loh, orang pribumi yang kaya pasti dia punya tanah banyak. Iya. Setahu isu dia pribumi misalkan yang Denpos, kalau misalnya di media-media emang yang kaya-kaya pribumi mana sih nggak pernah nongol kok. Tapi yang kaya sesungguhnya misalkan yang tiba-tiba punya istri banyak di daerahnya, rumahnya gede, punya tanah banyak, itu kaya sesungguhnya nggak mau nongol. Jadi Tapi nyatanya kalau dibandingin duitnya pasti nggak kalah jauh ya.
Iya, maksudnya jadi nyatanya orang-orang tua kita tuh tidak mengajarkan tentang kegagalan di usia muda, tapi lebih mengajarkan udah hidup tuh aman sampai mati. Ya walaupun ekonominya begitu-gitu aja, malah lebih cenderung turun ya kan pada akhirnya gitu. Karena emang kita diajarkan tidak mencoba hal baru yang menambah income, malah kita diajarkan untuk di posisi yang aman. Udah jangan nyoba-nyoba gitu, kalau nyoba nanti kamu hancur. Padahal nyatanya di sisi pengusaha ya menurut kita pribadi ya Iyalah. hancur itu udah pasti, nggak mungkin. enggak. Ya makanya kan Hancur itu udah orang tua ada. zaman sekarang lebih pengen anaknya jadi PNS, PNS. pegawai kan. Padahal kalau dibandingin PNS sama tukang cilok di pasar kita gedein tukang cilok. Ya iyalah. Dan itu resiko yang harus kita terima loh saat Karena kita gini, hancur. isu tukang buah di samping kita, ya istilah gitu. Pengeluaran dia nih sehari tuh minimal tuh harus ada 250.000. Itu tukang buah ya. Tukang buah itu emperan itu tuh udah minimal segitu tuh ya. Bayangin coba. Berarti dia untuk satu bulan penghasilannya berapa puluh juta, belasan lah misalkan. Berarti kan untuk makannya aja misalkan Yang satu kios tujuh, gitu. enggak kiosan, dia emperan. Iya, Keliling tak yang keliling. misalkan yang satu emperan Ya, itu dia apa? kalau ada lagi kan. Jadi misalkan gini, dia untuk ke anak istri, untuk istrinya misalkan ya anak istrinya makan segala macam. Misalkan anaknya 2, istrinya 1 lah. 150.000 nih untuk di rumah, sebentar rumah. Dia untuk membuat ngopi, rokok, bensin segala macam 100.000. Belum anaknya misalkan pulang-pulang Pak, Alfa segala macam. Berarti kan lebih dari 250.000 kan sehari misalkan. Kali misalkan sebulan berarti 7,5. Berarti kan dia nggak mungkin nggak nyisa duit untuk tabungan dia kan. Maksudnya kerja cuma untuk makan doang. Pasti kan kayak gitu. Berarti kan penghasilan dari tukang buah yang biasa aja udah segitu. Iya. Gitu tuh. Walaupun memang bedanya dia nggak pakai dasi, nggak pakai sepatu, Mm-mm. kinclong, mana bedanya gitu aja. Iya makanya gitu. Ya sekarang Gugun coba aja lah gitu. Misalnya ngomong ke orang tua, pengen coba ini, ibaratnya butuh banyak persiapan ini itu memakan banyak biaya, terus pas gagal tuh pasti ngomong wah ya kan bener kan. Tadi menuruti mama baik, belum mungkin hilang duitnya. Ya makanya kalau usaha tuh lebih baik pakai modal pribadi daripada modal orang tua tuh. Makanya kita paling anti tuh ke situ. Kenapa? Karena sebaik-baiknya orang tua tetap ada rasa ngeluhnya. Kalau misalkan uang itu dipakai. Karena orang nih Gun ya, mau siapapun lah, walaupun itu orang terdekat kita, yang mereka mau dengar tuh cuma keberhasilan. Gak mau mereka dengar keluhan, pasti saat ente dengar keluhan temen ente, wah gini, wah pengen ngutang gitu. Sama kayak foto itu. Pengen ngutang gitu, bocah gitu. Iya kan bisa gitu kan. Jadi kan gitu posisinya. Dari masyarakat kita aja diajarin, walaupun silanya ada gotong royong, nggak ada gotong royongnya. Tapi kalau saat ente berhasil, kita berani jamin. Banyak gotong royongnya. Orang lain minta gotong royong ke ente, Gun. Lu band Gun Warasta. Apa udah cung gitu. Anak-anaknya bapak tuh masih Nganggur. gitu. Iya dia emang. Makanya Ya, itu kita polemik. perlu kaya dulu kan Iya, makanya. untuk jadi gotong royong. Harus kaya. Tapi nggak bisa ya kaya dengan sistem sendiri, terus ya dari sistem kerjaan yang yang formal gitu. Nggak bisa kita. Mau kaya dari situ kecuali jadi bajingan sekalian. Ya makanya kan orang-orang kalau misalkan di struktural nggak mungkin. Emang sebenarnya nggak mungkin, mustahil dia untuk kaya loh di struktural tuh. Apapun struktural nih nggak mungkin bisa jadi kaya. Ya sekelas komisaris besar juga kalau masih di struktural bukan pemegang perusahaan tetap gitu tuh maksudnya nggak mungkin bisa kaya. Cukup bisa lah tapi nggak mungkin bisa kaya. Yang istilahnya duit akeh kebutuhan langka bener nggak? Susah. Kayaknya orang Indonesia mah nggak ada di duit akeh kebutuhan langka. Iya. Duit akeh kebutuhan langka keinginan banyak. Gaya hidupnya semakin tinggi sih. Duit Jadi langka kebutuhan akeh. Enggak jadi duit sih ada nih. Ah. Keinginan nggak ada, kebutuhan nggak ada nih, Nah. udah terpenuhi semua, sisanya banyak. Tapi ibaratnya impiannya tuh banyak. Ya. Rapi Loro. Keinginan. Dulu nih. Oke, terima kasih obrolannya. Lumayan 39 menit. Ntar dilanjut lagi.